Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kelompok 8 yang terdiri dari Jian Maghfirah Failayati, Nunung Khofifah, dan Raiful Mustafidah akan menyampaikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Analisis Butir Soal. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Pengertian dan jenis analisis butir soal. Pengertian analisis butir soal menurut Daryanto adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi soal-soal yang baik, kurang baik, dan jelek, serta memperoleh petunjuk untuk melakukan perbaikan terhadap soal tersebut. Menurut Nitko, kegiatan menganalisis butir soal merupakan kegiatan yang harus dilakukan pendidik untuk meningkatkan mutu soal yang telah ditulis. Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis butir soal merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengkaji dan mengidentifikasi setiap butir soal guna untuk mengetahui kualitas setiap butir soal tersebut. Hasil dari proses mengkaji dan juga mengidentifikasi dapat melakukan sebuah perbaikan dan penyempurnaan terhadap setiap butir soal. Analisis butir soal ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara kualitatif dan yang kedua secara kuantitatif. Secara kualitatif ini meliputi tiga aspek: aspek materi, aspek konstruksi, dan juga aspek bahasa atau budaya. Aspek materi yang dapat ditelaah itu meliputi yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator. Biasanya pendidik itu sebelum membuat soal pasti membuat indikator soal atau yang biasa disebut dengan kisi-kisi. Soal itu harus sesuai dengan kisi-kisi atau indikator yang telah dibuat. Yang kedua, pengecoh harus berfungsi. Yang ketiga, setiap soal harus mempunyai satu kunci jawaban yang benar. Tidak boleh dalam satu soal ada dua jawaban yang benar. Itu akan membingungkan peserta didik. Yang kedua, aspek konstruksi yang dapat ditelaah. Yang pertama, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Jelas, nomor satu itu soal tentang apa, soal nomor dua itu tentang apa, itu harus jelas. Yang kedua, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Yang ketiga, pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Keempat, pokok soal jangan mengandung pertanyaan yang bersifat negatif ganda. Contohnya, bukan. Kalau dalam aplikasi soal itu yang bukan merupakan, seperti itu. Terus, pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Gambar, grafik, tabel, diagram, wacana, dan sejenisnya terdapat dalam soal harus jelas dan juga berfungsi. Yang terakhir, rumusan soal tidak menggunakan ungkapan kata yang bermakna tidak pasti atau seperti sebaiknya, umumnya, kadang-kadang. Kemudian dari segi aspek bahasa, setiap soal harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai kaidah bahasa Indonesia, harus menggunakan kalimat yang komunikatif sehingga dapat dipahami oleh peserta didik, dan tidak menggunakan kata yang tidak satu pengertian. Kemudian dalam teknik menganalisis secara kualitatif ini dapat dilakukan dengan dua teknik moderator dan juga teknik panel. Kalau teknik moderator ini tekniknya seperti diskusi. Jadi ada satu orang penengah, ada satu notulis, dan juga ada para ahli materi, ahli penyusun atau pengembang kurikulum, ahli penilaian, ahli bahasa, dan juga ahli psikologi. Jadi ini modelnya soal dianalisis satu persatu oleh masing-masing ahli. Jadi masing-masing ahli nanti berkomentar dan memberikan usulan, kemudian dicatat oleh notulis. Teknik ini kelemahannya lama karena soal dianalisis satu persatu. Yang kedua, teknik panel. Teknik panel ini setiap penelaah itu diberi butir-butir soal yang akan ditelaah, diberi format penelaahan dan juga pedoman penilaian atau penelaahan. Jadi mereka sudah diberi tugas masing-masing untuk menelaah soal yang telah dilakukan. Kemudian soal yang telah ditelaah tadi dikomentari dan diberikan kriteria soal itu baik atau perlu diperbaiki atau perlu diganti. Contoh format penelaahan butir soal pada pilihan ganda.
Misal yang pertama, aspek yang ditelaah dari segi materi. Soal sesuai dengan indikator itu bisa dicentang. Pada soal nomor 1 itu soal sudah sesuai dengan indikator yang dibuat atau belum. Kalau sudah, dicentang. Soal nomor 2 sudah atau belum. Kalau belum, disilang. Seperti itu. Kemudian materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi. Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi itu sudah sesuai atau belum. Kemudian pilihan jawaban homogen dan logis. Terus yang keempat, hanya ada satu jawaban. Jadi misal nomor 1 itu hanya ada satu jawaban atau ada pilihan jawaban yang double. Seperti itu. Kalau sudah sesuai berarti dicentang. Dari segi aspek konstruksi itu ada pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas. Itu kalau sudah sesuai berarti dicentang, kalau tidak disilang, perlu diganti atau perlu diperbaiki. Kemudian rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pertanyaan yang diperlukan saja. Kalau sudah sesuai dicentang, kalau belum disilang. Begitu seterusnya sampai pada aspek ke bahasa yang digunakan komunikatif atau tidak pada soal nomor 1, pada soal nomor 2, dan juga seterusnya. Terus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau tidak, mulai nomor 1 sampai soal yang terakhir. Kemudian tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau tabu, bahasa-bahasa daerah seperti itu ya. Harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian penelaahan soal secara kuantitatif itu meliputi tingkat kesukaran, daya beda, dan juga fungsi distraktor. Selebihnya bisa dibaca di makalah lebih lengkap soal format penelaahan, butir soal, pilihan ganda, uraian, dan lain sebagainya. Penjelasan yang selanjutnya yaitu tingkat kesukaran, daya pembeda, dan fungsi distraktor. Tingkat kesukaran atau yang biasa dikenal dengan indeks kesukaran item adalah angka yang menunjukkan jumlah siswa yang menjawab benar dalam satu soal yang dilakukan dengan cara tes objektif. Tingkat kesukaran soal ini dipandang dari kesanggupan atau kemampuan siswa sebagai penjawab soal, bukan dari sudut pandang guru sebagai pembuat soal. Tingkat kesukaran item dikenal dengan istilah difficult index atau indeks kesukaran yang dalam istilah evaluasi disimbolkan dengan huruf P atau proporsi. Rumus P adalah P sama dengan B per CS. B adalah jumlah siswa yang menjawab benar, sedangkan CS adalah jumlah siswa yang mengikuti tes. Indeks kesukaran item diklasifikasikan sebagai berikut, bisa dilihat pada PowerPoint. Klasifikasi yang pertama yaitu P sama dengan 0,0 sampai 0,30, maka soal dianggap sukar atau sulit. Jadi ketika kita sudah mencari P sama dengan B per CS, hasilnya kita klasifikasikan sesuai dengan ketentuan berikut. Yang kedua yaitu daya pembeda. Daya pembeda adalah kemampuan soal dalam membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Daya pembeda atau yang dikenal dengan istilah diskriminasi disimbolkan dengan huruf D. Bedanya dengan indeks kesukaran, kalau indeks kesukaran tidak mengenal tanda negatif, tapi kalau diskriminasi mengenal tanda negatif. Soal daya pembeda dianggap baik jika soal dijawab benar oleh siswa yang berkemampuan tinggi dan dijawab salah oleh siswa yang berkemampuan rendah. Namun jika sebaliknya, maka daya pembeda menunjukkan nilai negatif. Cara menentukan daya pembeda ini ada dua. Yang pertama dengan membuat kelompok kecil, dan yang kedua dengan membuat kelompok besar. Kelompok kecil dilakukan dengan cara mengurutkan skor tertinggi jumlah seluruh siswa yang mengikuti tes, diurutkan dari skor yang tertinggi sampai yang terendah, kemudian dibagi menjadi dua sama besar, 50%, 50%. Kalau kelompok besar, caranya sama dengan mengurutkan dari skor tertinggi sampai skor terendah, kemudian dibagi menjadi dua, akan tetapi hanya diambil 27% dari kelompok bawah dan 27% dari kelompok atas. Rumus mencari diskriminasi atau D adalah D sama dengan BA per JA dikurangi BB per JB, atau bisa dicari dengan cara PA dikurangi PB. Dalam mencari daya pembeda ini ada acuan-acuan yang digunakan. Acuan ini digunakan untuk mengetahui sebesar apakah daya pembeda di suatu soal. Acuan-acuannya bisa dilihat pada slide PowerPoint. Soal daya pembeda ini dimaksudkan untuk mengetahui mana siswa yang sudah memahami materi dan mana siswa yang belum memahami materi, sehingga memudahkan guru untuk membuat soal tes selanjutnya. Yang ketiga yaitu distraktor.
Pada soal pilihan ganda biasanya hanya memiliki satu pertanyaan dan beberapa pilihan jawaban. Dari pilihan jawaban tersebut hanya ada satu jawaban yang benar dan yang lainnya adalah salah. Jawaban yang salah tadi disebut dengan distraktor atau pengecoh. Skemanya bisa dilihat pada PowerPoint. Contohnya ketika ada pertanyaan dan jawabannya A, B, C, D, maka ketika kunci jawabannya A, maka B, C, D, E disebut dengan pengecoh atau distraktor. Diharapkan pada soal pilihan ganda ini memiliki keefektivitasan distraktor, artinya jangan sampai jawaban ditemukan dengan mudah oleh siswa. Jawaban ini diharapkan dapat menunjukkan mana siswa yang sudah memahami materi, mana yang belum, dan mana yang masih bingung dengan materinya. Rumus mencari distraktor ini adalah IP sama dengan P per N dikurangi B dibagi N-1 dikali 100%. Seperti dengan indeks suara dan daya pembeda, distraktor ini juga memiliki klasifikasi atau ketentuan. Ketentuannya bisa dilihat pada PowerPoint. Untuk contoh penerapan dari indeks kesukaran, daya pembeda, dan fungsi distraktor dijelaskan oleh presenter yang selanjutnya. Pembahasan yang ketiga adalah penerapan tingkat kesukaran, daya pembeda, dan fungsi distraktor dalam analisis butir soal. Contoh soalnya adalah guru IPA memberikan 10 soal pilihan ganda kepada 20 peserta didik. Adapun hasilnya ada tertera pada tabel berikut ini yang sebagaimana yang tertera di dalam PPT. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang tingkat kesukaran. Sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya bahwa tingkat kesukaran ini bisa dirumuskan, dicari dengan rumus P sama dengan B per JS, di mana P adalah indeks kesukaran, B adalah banyak peserta didik yang menjawab soal dengan benar, dan JS adalah jumlah peserta didik yang mengikuti tes. Nah, sebagaimana yang tertera dalam PPT, diketahui hasil dari tes tersebut dan diketahui skor siswa masing-masing. Nah, dari sinilah kita dapat mencari tingkat kesukaran dari masing-masing soal. Yang pertama, kita coba menganalisa dari soal nomor 1. Soal nomor 1, kita bisa melihat soal dengan yang menjawab benar itu ada 11 anak dan total keseluruhan pesertanya ada 20. Maka kita dapat memasukkannya P sama dengan 11 per 20 sehingga didapatkan hasil 0,55. Kemudian sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya bahwa ada indeks kesukaran. Yang pertama, ketika P-nya sama dengan 0,0 sampai 0,30 maka dianggap soal sukar. Ketika P-nya 0,30 sampai 0,7 dianggap soal sedang, dan ketika P-nya didapatkan 0,7 sampai 1 maka dianggap soal mudah. Sehingga ketika soal nomor 1 ini didapatkan 0,55 maka dia termasuk dalam kategori soal sedang karena terletak di antara rentang 0,30 sampai 0,70. Nah, kemudian contoh yang kedua nih. Yang kedua didapatkan bahwa peserta didik yang menjawab soal benar ada 15. Kemudian jumlah keseluruhan peserta didik itu ada 20. Nah, kemudian kita masukkan 15 per 20, maka didapatkan hasil 0,75. 0,75 termasuk dalam kategori mudah. Kenapa? Karena dia terletak di antara 0,7 sampai 1,00. Nah, seperti itu, dan begitu juga seterusnya sampai nomor 10. Yang kedua adalah daya pembeda. Daya pembeda ini berfungsi agar soal ini tuh bisa nggak sih membedakan antara siswa yang memang mampu dan belum mampu gitu loh. Nah, ini bisa dianalisis apakah soal ini mampu membedakan siswa yang sudah mampu memahami materi dan yang belum. Caranya pertama adalah kita harus mengurutkan skor siswa dari yang mulai tinggi ke skor yang paling rendah. Nah, setelah diurutkan, kemudian kita membagi dua kelompok, antara kelompok atas dan kelompok bawah. Kelompok atas ini yang memiliki rata-rata nilai yang tertinggi.
Jadi itu dibagi dua, ada nilai yang tinggi, kelompok atas dengan nilai yang tinggi dan kelompok bawah dengan nilai yang rendah. Sebagaimana yang contoh ini, maka kita dapat mengurutkannya tadi menjadi 10, 9, 8, 8, 8, 7, 7 dan sebagainya. Kemudian dari situ kita bagi, karena ada 20 peserta didik, maka ketika dibagi dua menjadi 10, 10, kelompok atas 10 peserta didik dan kelompok bawah juga 10 peserta didik. Untuk selanjutnya, dari langkah kedua dari daya pembeda kan membagikan dalam dua kelompok, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Dari contoh di atas, maka dapat diketahui kelompok atas itu adalah siswa E, O, C, I, O, R, B, J, K, N, dan kelompok bawah F, G, H, S, T, A, D, L, M, dan P. Nah, setelah itu, langkah ketiga adalah menganalisa daya pembeda masing-masing butir soal. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa rumus daya pembeda adalah D sama dengan B per JA dikurangi BB per JB. Nah, dengan BA adalah siswa kelompok atas yang menjawab soal dengan benar dan JA adalah jumlah keseluruhan kelompok atas. Dan BB adalah jumlah peserta tes atau peserta didik yang menjawab soal dengan kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar, dan JB adalah jumlah keseluruhan kelompok bawah. Kemudian kita masukkan, diketahui ini soal nomor 1 bahwa BA-nya atau peserta didik dengan menjawab soal dengan benar kelompok atas itu ada 8. Dengan jumlahnya, jumlah kelompok atas itu kan 10 per 10 dikurangi dengan BB-nya 3 anak yang menjawab dengan benar, berarti 3 per JB-nya adalah 10, berarti 8 per 10 dikurangi 3 per 10, hasilnya adalah 0,5. Nah, di sini ada rentangnya yang menganggap bahwa daya pembeda ini jelek, cukup, baik, baik sekali, atau memang harus dibuang karena memang tidak baik, hasilnya negatif. Nah, 0,5 ini terletak di antara rentang 0,4 sampai 0,7 yang artinya dia baik. Artinya daya pembeda ini memang mampu membedakan antara peserta soal tersebut dapat membedakan antara peserta didik yang memang benar-benar mampu memahami materi dan dan yang tidak memahami. Nah, selanjutnya nih nomor 2. Nomor 2 diperoleh, kita masukkan nih rumusnya. BA-nya itu ada 8 anak per 10 dikurangi BB-nya itu 7 per 10, hasilnya adalah 0,1. Nah, 0,1 ini terletak di antara rentang 0,0 sampai 0,2. Artinya dia itu jelek. Artinya ini soal tersebut tidak dapat membedakan antara peserta didik yang mampu memahami materi, yang sudah mampu memahami materi, dan yang belum. Nah, lebih baik soal yang jelek kayak gini itu memang harus direvisi gitu. Seperti itu. Nah, contoh yang negatif itu pada soal nomor 8. Yang nomor 8 diketahui bahwa BA-nya itu adalah 8 dan BB-nya adalah 9, berarti 8 per 10 dikurangi 9 per 10 yang hasilnya adalah negatif 0,1. Karena dia negatif, artinya dia memang tidak baik, jadi harus diganti, benar-benar diganti, jangan dibiarkan seperti itu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah distraktor atau pengecoh. Ini berfungsi pada pilihan ganda. Dalam pilihan ganda itu kan ada pilihan, misal nih ada 5 pilihan, ada pilihan A, B, C, D, dan E. Salah satu dari A, B, C, D, E itu pasti ada jawaban yang benar. Nah, yang lain yang salah itu namanya distraktor atau pengecoh. Seperti itu. Soal pengecoh ini juga penting sekali agar juga dapat mengetahui kemampuan siswa gitu loh. Jadi siswa itu menjawab soal itu memang benar-benar mampu, tidak asal menjawab karena soal pengecoh, karena jawaban pengecohnya itu kurang bagus, akhirnya akhirnya siswa pun dapat menjawab dengan asal gitu, jadi benar gitu loh. Nah, ini misal contohnya, sebagaimana yang telah dijelaskan, rumus dari distraktor itu adalah IP sama dengan P per N per B dikurangi B per
N kecil nih, kurangi 1 kali 100%. Ini dalam persentase. Nih, misalnya ada soal ke-1 di mana ada 5 option yang dilakukan peserta tesnya ada 50 peserta didik. Yang A, jawaban A ada 7 anak yang menjawab A, yang B ada 8, yang C ada 20, dan D 7 dan E 8. Nah, kita masukkan yang misal kita analisa yang A, karena ini kunci jawabannya adalah yang C, berarti pengecohnya atau distraktornya adalah A, B, D, dan E. Nah, kita analisis satu-satu nih. Yang A berarti kan dia P-nya yang menjawab A itu ada 7, kita masukkan 7 per N-nya, N atau jumlah keseluruhan peserta didik ada 50 per, dan B-nya itu adalah peserta didik yang menjawab benar atau yang menjawab C, karena C itu jawaban benar gitu. Per dikurangi 20, kemudian dibagi, N itu adalah optionnya, pilihannya kan ada 5, kalau ada 4 ya tulis 4, ada 3 ya tulis 3, karena di sini contohnya ada 5, kita tulis 5, dikurangi 1 dikali 100%. Nah, diketahui ada hasilnya ada 93%. Sebagaimana indeks distraktor ini, bahwa 93% itu termasuk dalam kategori sangat baik karena dia terletak di antara 76% sampai 125% gitu. Terus kemudian coba kita analisis yang jawaban option B. Yang B ini kita masukkan nih, P-nya itu berarti 8 per dengan N-nya itu 50 dikurangi dia 20 dibagi 5 kurangi 1 kali 100%. Diketahui hasilnya adalah 107%, yang artinya kalau 107% dia juga sama terletak di antara rentang 76% sampai 125%, yang artinya dia berada dalam kategori sangat baik. Artinya distraktor ini berfungsi dengan baik gitu. Dan selanjutnya bisa diteruskan selanjutnya. Nah, yang ini soal contoh yang kedua. Yang kedua ini sama, kunci jawabannya atau jawaban yang benar itu ada pada pilihan C. Berarti fungsi distraktornya itu ada pada A, B, D, dan E. Kita analisis satu persatu. Yang A diketahui yang menjawab benar itu ada 20 anak. Nah, kita masukkan P-nya itu berarti 20 per N-nya itu jumlahnya 50 dikurangi yang menjawab benar berapa? Yang menjawab C ada 20, sama kita kurangi 20 per 5 kurangi 1. Kenapa 5? Karena ingat optionnya ada 5, ada A, B, C, D, dan E. Yang satu dikali 100%. Nah, hasilnya 267% ya. Artinya kalau 200 ke atas itu berarti sangat jelek, artinya dia tidak berfungsi dengan baik gitu. Artinya pengecoh ini tuh tidak berfungsi, bisa jadi anak itu tidak usah belajar pun dia akan tahu jawabannya itu gitu, karena pengecohnya kurang baik gitu, tidak baik gitu. Kemudian kita lanjut yang B. Yang B yang menjawab benar ada 2, berarti P-nya 2 per 50 dikurangi 20 dibagi 5 kurangi 1 kali 100%. Diketahui hasilnya adalah 27%. 27% itu terletak di antara rentang 0%, di antara 27 berarti 26 sampai 50% ya, berarti itu kurang baik ya, seperti itu. Dan selanjutnya itu bisa diteruskan. Oke, sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.